Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watlu 'alaihim naba' ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan kita satu-satunya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa hari raya Idul Kurban berkaitan erat dengan ibadah haji. Misalnya, ritual melempar jumrah berasal dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang melempari iblis dan mengusirnya agar tidak mengganggu dan menggoda, untuk membatalkan keteguhan hati keluarga itu untuk melaksanakan pengorbanan, yaitu penyembelihan salah seorang putra mereka. Kisah tentang penyembelihan tersebut sangat terkenal di dalam 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat tentang siapa sesungguhnya yang hendak disembelih. Apakah Nabi Ismail alaihissalam ataukah Nabi Ishak alaihissalam? Kita semua tahu bahwa dari kedua nabi itulah lahir keturunan besar dan nabi-nabi besar lainnya. Dari Nabi Ismail turun hingga Nabi Muhammad SAW, sedangkan dari Nabi Ishak turun hingga nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa alaihissalam. Tentang peristiwa pengorbanan ini, sebuah tanya masih tersisa hingga kini, dan banyak pakar yang mencoba memberikan jawaban. Pertanyaan itu adalah, mengapa harus manusia yang hendak dijadikan korban demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah itu sesungguhnya terlalu kejam? Memang persoalan ini selesai ketika ternyata yang disembelih bukan manusia, tetapi adalah binatang ternak. Tetapi tetap saja itu menjadi pertanyaan, karena tentu saja seorang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyangka bahwa putranya lah nanti yang diganti dengan binatang ternak. Pada benak Nabi Ibrahim pada waktu itu tetaplah bahwa putranya lah yang akan menjadi tumbal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jawaban yang hadir untuk memahami peristiwa itu. Sampai-sampai ada yang menduga bahwa jangan-jangan Nabi Ibrahim alaihissalam salah memahami perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang lewat mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memahami mimpi itu secara simbolis, tetapi memahaminya secara apa adanya. Khutbah kali ini mencoba memberikan alternatif jawaban. Mengapa harus manusia yang awalnya hendak disembelih? Belum tentu jawaban ini adalah jawaban yang paling benar. Kisah ini harus kita lihat secara keseluruhan, bukan perbagian. Tidaklah mungkin seorang Nabi Ibrahim alaihissalam salah memahami perintah Allah Subhanahu wa taala
Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan akan sangat fatal akibatnya apabila seorang nabi salah memahami perintah Allah. Dan juga tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat yang kejam. Demikian pula besar kemungkinan atau tidaklah mungkin seorang atau keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi proklamator penyembelihan manusia untuk kepentingan ritual semata. Kisah itu adalah kisah ketaatan tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk milik yang paling berharga sekalipun. Namun, kisah tersebut tidak hanya sampai di situ, hingga jika perlu kemanusiaan pun dikorbankan untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus ingat, kisah itu justru adalah kritik terhadap hal tersebut. Kritik terhadap pengorbanan kemanusiaan untuk kepentingan ketuhanan. Kritik terhadap perilaku pengorbanan kemanusiaan demi untuk ketuhanan. Buktinya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengganti putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seekor hewan ternak sebagai kurban. Kisah itu adalah kritik terhadap mereka yang hendak memaksakan beribadah dengan cara berkumpul demi untuk meneguhkan ketuhanan, tetapi mengancam kemanusiaan di masa pandemi seperti ini. Itu sama saja mengorbankan manusia atas nama ketuhanan, dan itu bertentangan dengan spirit hari raya kurban yang hendak disampaikan di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena itu, marilah kita tetap taat pada protokol kesehatan di masa-masa seperti ini. Karena itulah isi perintah pengorbanan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam penyembelihan hewan kurban. Jangan sampai ada pemahaman bahwa menaati protokol kesehatan berarti takut mati daripada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman seperti itu justru mencungkir balikkan ajaran syariat Islam yang memang hadir untuk melindungi kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa atas segala keris yang menimpa kita bisa berlalu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.